Haleluya. Kita bersyukur pada Allah atas waktu puji-pujian dan doa. Dan kita ada di pasal terakhir dari 1 Samuel pada akhirnya, pasal 31. Jadi mari kita baca ayat 1-7 untuk mulai pasal ini. 1 Samuel pasal 31 ayat 1-7. Mari kita baca bertanggapan. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri di hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkiswa, anak-anak Saul. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihatnya bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Bersama-sama ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ini adalah firman Allah. Amin. Apakah beban hidup Anda? Itulah judul dari khotbah hari ini. Ini adalah akhirnya sangat tragis untuk Raja Saul. Dan cara yang tragis untuk menutup buku ini. Tentu saja di bahasa aslinya, buku ini tidak dibagi menjadi 1 Samuel dan 2 Samuel, tapi ini merupakan akhir yang tragis untuk raja pertama dari Israel. Apa yang kamu anggap paling penting dalam hidup kamu? Mari kita pikirkan. Tentu saja dengan kesadaran kita, jawaban kita tentu saja berkata, Allah adalah yang paling penting dalam hidup saya. Tapi apa yang kita pikir dari paling dalam dan jujur dari hati kita, kita mungkin memiliki jawaban yang agak sedikit berbeda. Jadi saya ingin kamu berpikir lebih dalam lagi pada saat ini. Apa hal yang paling penting dalam hidup kamu? Apa yang paling berbobot dalam keputusan, dalam waktu, dalam prioritas dan pikiran Anda? Dalam bahasa Ibrani, kata untuk kemuliaan atau kehormatan itulah kavod. Dan kavod menunjuk pada bagian tubuh kamu yang paling berat. Jadi, kamu tahu dalam pada saat bahasa Inggris kamu berkata kamu menitik beratkan, ya kan, kamu mempengaruhi seseorang dalam menitik beratkan. Jadi, kata kavod itu artinya bobot atau berat. Jadi, apa yang paling berat atau berbobot dalam hidup kamu? Apa yang kita berikan, apa yang kita izinkan untuk membentuk hidup kita? Misalnya, keluarga kita, anak-anak kita, uang, yang merupakan pekerjaan kita, karir kita. Beberapa orang berpikir kehormatan mereka atau harga diri itu hal yang paling penting dalam hidup mereka. Dan dalam bacaan hari ini dalam 1 Samuel pasal 31, ini bukan hanya kisah kematian tragis Raja Saul dalam pertempuran, tapi ini adalah cermin dan hasil dari hidup dia, dari seluruh hidupnya.
Dan ini memanggil kita untuk bertanya, di mana aku telah meletakkan bobot hidupku? Di mana bobot hidupku? 1 Samuel pasal 31 ayat 3, kita telah baca. Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Jadi ini berbicara tentang bobot atau berat di sini. Ketika pertempuran itu sangat berat bagi Saul, para pemanah menjumpainya dan melukainya dengan parah. Dan ini yang menuntun dia untuk bunuh diri. Yang merupakan sesuatu yang tidak alkitabiah. Mengambil keputusan atas hidup saya dengan tangan saya sendiri, itu adalah sesat terhadap penciptaan Allah. Jadi sepanjang 1 Samuel ini, bahkan dari awal, Allah berbicara tentang hal ini. Di mana kamu meletakkan bobot kamu? Mari kita buka di 1 Samuel pasal 2 ayat 29 dan 30. 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30. Kamu ingat 1 Samuel pada awalnya? Mereka masih ada di awal-awal pada zaman hakim-hakim. Dan pada zaman hakim-hakim, orang-orang melakukan apa yang benar dalam mata mereka. Dan ini mempengaruhi kehidupan mereka. Dan cara hidup mereka masih di sana. Jadi untuk banyak orang, bobot terberat itulah apa yang saya pikirkan itu benar. Dan bukannya apa yang Allah pikir itu benar. Itu adalah contoh dari cara berpikir dan tata cara kehidupan yang dimiliki orang-orang pada saat itu. Jadi 1 Samuel pasal 2 ayat 29 sampai 30. Allah berkata, "Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati?" Dan kata ini kavod atau kavet merupakan akar yang sama. Mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Jadi Allah berkata, kenapa kamu menaruh kepentingan lebih besar terhadap anak-anak kamu daripadaku? Dan Allah bertanya kepada Imam Eli kan, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Sebab itu demikianlah Tuhan Allah Israel, sungguh aku telah berjanji keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Berkat terbesar itu datang ketika Allah menaruh bobot pada kita, bukan bobot yang berat, tapi Allah menganggap kita penting. Pada saat Allah menghormati kita, Allah berkata, mereka yang menghormati aku, artinya orang yang menganggap saya penting dan menghormati saya akan menghormati mereka kembali. Tapi mereka yang tidak menghormati aku, tapi untuk hal yang lain, saya akan anggap mereka lebih ringan atau lebih rendah. Dan saya akan kuanggap hina. Jadi saya benar-benar berdoa, kamu dan saya dan seluruh anggota Sion bisa menaruh bobot yang lebih berat pada Allah. Dan ingat, ketika Allah menaruh bobot pada kita, artinya ketika Allah benar-benar mulai menghormati kita, itu adalah berkat yang terbesar. Dan saya berdoa anggota gereja Sion bisa mengalami kasih Allah kepada kalian. Allah mengasihi kalian, Allah mengasihi anak-anakmu. Dan kata kehormatan di sini adalah kaved, menjadi berat, tidak responsif. Jadi ketika Allah memberikan hormatnya atau berat bobot kepada kita, maka tidak ada yang bisa menggoyangkan kita. Angin seperti apa atau goyangan seperti apa tidak akan bisa menggoyang kita. Tapi pada saat kita menaruh bobot berat pada hal lain, mari kita tidak menyesal ketika beban itu menjadi lebih berat untuk kita. Sama seperti Saul, ketika pertempuran jadi terlalu berat untuknya, maka ia kalah.
dan ia kehilangan kehidupannya. 1 Samuel pasal 5 ayat 6. Ingat ketika mereka kehilangan tabut perjanjian kepada bangsa Filistin dan mereka membawa tabut perjanjian dan berpikir ini seperti jimat dan pada saat kita memilikinya kita akan diberkati. Tapi bukannya seperti itu, orang-orang mulai mati di tanah Filistin. Kenapa? Karena keberadaan tabut perjanjian itu. Jadi ketika Allah menaruh beban yang baik pada kita, kita akan diberkati. Tapi pada saat Allah menaruh beban atau bobot cara yang salah, orang itu akan dikutuk. Mari kita lihat di 1 Samuel pasal 5 ayat 6. Tangan Tuhan menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan ia membingungkan mereka, ia menghajar mereka dengan borok-borok baik Asdod maupun daerahnya. Kamu lihat perbedaannya? Ketika Allah memberikan berat pada kita, ia menghormati kita dan memberkati kita. Itu adalah beban yang baik. Pada saat ia menekan orang-orang itu dengan berat, mereka dikutuk. Ia memiliki borok-borok. Saya nggak bilang semua orang kena kanker itu dikutuk oleh Allah. Tapi ini yang terjadi pada orang-orang Asdod. Jadi mari kita lihat bacaan kita dan mari kita pikir akhir dari Raja Saul. Yang terlalu berat untuk hal-hal yang salah. Akhir tragis Saul hidup yang dibanding hal-hal yang salah. Kita sudah lihat di 1 Samuel pasal 31 berbicara tentang kekalahan dan kematian Saul dan 3 anaknya. Saul sedang terluka, tapi ia tidak mau ditangkap atau dibunuh oleh orang Filistin. Jadi ia menggunakan caranya sendiri dan jatuh ke atas pedangnya sendiri dan mati. Kenapa ia harus menghabisi hidupnya seperti ini? Apakah hanya kesialan dalam perang ini? Enggak kan? Tragedi dimulai jauh lebih awal. Seperti yang kita lihat di 1 Samuel yang kita telah pelajari. Saul sangat mementingkan status, citra, dan reputasinya sendiri lebih di atas dari firman Allah. 1 Samuel pasal 15. Kita terus kembali ke insiden ketika Saul tidak menaati perintah Allah dan tidak menghancurkan seluruh orang Amalek. Kamu ingat alasan yang ia gunakan? Dia bilang, tapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. 1 Samuel pasal 15 ayat 24. Jadi ia menganggap lebih penting itu reputasinya, komen dari rakyatnya, perintah dari rakyat dan bukannya perintah dari Allah. Tapi apa yang untuk kita, apa yang kita anggap lebih penting, perintah Allah atau reputasi saya, image saya, status saya? Ia mulai takut pada orang-orang karena untuk dia citra dan reputasinya itu lebih penting. Dan citra dan reputasinya terhadap orang dan bukannya kepada Allah. 1 Samuel pasal 15 ayat 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang depan para tua-tua bangsaku dan depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah pada Tuhan Allahmu. Ia berbicara dengan Nabi Samuel dan berkata apa yang penting untuk dia, hormatlah kepadaku, maka saya akan datang menyembah kepada Allah, Allahmu. Bahkan di akhir hidupnya di 1 Samuel pasal 28, Saul mencari pemanggil arwah. Dia mencari pemanggil arwah ketika Allah tidak menjawabnya. Kenapa? Karena ia mencoba menjaga reputasi dia. Ia ingin menjaga versi kemuliaannya sendiri.
Ia ingin membunuh Daud karena ia pikir Daud menghalangi kemuliaannya. Dan ini adalah insting yang sangat dasar bagi orang-orang yang jatuh. Kita mencoba menyerang orang atau apapun itu. Pada saat kita pikir mereka sedang menghalangi jalan saya atau jalan kemuliaan saya atau hidup saya. Apa yang penting untuk saya? Kita tersinggung ketika orang tidak menghormati saya. 1 Samuel pasal 31 ayat 10. Kalau kita baca hati-hati dari ayat 1, ayat 2, ayat 1. Sementara itu orang-orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Ini bukannya Raja Saul yang secara dengan penuh keberanian melawan orang Filistin dan dibunuh di sana. Dia sedang lari seperti seorang pengecut. Dan pemanah memanah banyak panah dan kebetulan mengenai dia. Bagaimana kita tahu? Karena kalau ada pemanah yang mengarah kepada dia tahu kalau itu adalah Raja Saul, dia pasti akan mengejarnya dan mencoba mendapatkan tubuhnya kan. Tapi pada saat mereka menemukan tubuhnya, mereka nggak tahu kalau itu Raja Saul. Setelah mereka membaliknya, mereka tahu, oh ini anak Raja Saul dan ini adalah Raja Saul. Mereka nggak tahu. Jadi sedang kabur dan kena panah yang ditembakkan secara acak saat melarikan diri. Jadi hal ini sangat memalukan kan bagi dia. Dan dia tahu itu memalukan, jadi ia tidak mau ditemukan dengan cara memalukan seperti itu. Dan ia pikir harga dirinya itu lebih besar dan lebih tinggi. Sampai ia tidak bisa menyerahkan hidupnya kepada Allah, tapi memutuskan untuk bunuh diri dengan caranya sendiri. Dengan jatuh ke atas pedangnya sendiri sampai mati. Mayatnya kemudian mengalami penghinaan, ayat 10. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tubuh tembok kota Bet-Shean. Bet-Shean itu artinya rumah damai. Itu adalah hal yang paling memalukan untuk mati, dan bahkan setelah mati kemaluan yang besar itu ditunjukkan melalui tubuhnya, dan pada akhirnya kemuliaan dikejarnya menjadi beban yang menghancurkannya. Beban yang tidak bisa ia panggul. Ia dikubur di bawah beban kemuliaan palsu yang dikejarnya. Ketika beban hidup menjadi terlalu berat dan tak tertahankan, itulah saat orang menyerah dan bahkan bunuh diri. Mari kita lihat di ayat 11-13 sekarang. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa. Mereka berjalan terus semalam-malaman, lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Bet-Shean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkan di bawah pohon tamariska di Yabes. Sudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Ada orang-orang yang mengejutkan muncul di sini, orang-orang Yabes Gilead. Mereka berjalan sepanjang malam mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil mayat Saul dan anak-anaknya. Mereka membayar mayat-mayat itu dan menguburkannya dengan layak di bawah pohon tamariska. Di dalam Alkitab,
kamu bisa baca atau kamu cari orang-orang yang dibakar dengan api setelah kematiannya. Biasanya, atau saya bisa bilang 99% dari mereka itu dikutuk. Itu sebabnya untuk tradisi orang Yahudi, mereka tidak membakar orang-orang yang mati kalau mereka ingin menghormati orang-orang yang dikasihi mereka. Bukan karena Allah tidak bisa membawa atau mengembalikan pada saat kebangkitan. Itu adalah perbuatan pembakaran orang mati ini yang berhubungan dengan mengutuk mereka. Tapi kenapa mereka melakukan ini? Karena tahun-tahun sebelumnya, dari 1 Samuel pasal 11, Saul telah menyelamatkan kota mereka dari kehancuran. Mereka nggak lupa. Jadi mereka memiliki rasa syukur, kenangan, dan kehormatan. Segala hal yang baik yang mereka lakukan, itu diingat. Bahkan orang-orang ini, orang yang tampak tidak penting dalam hidup mereka, mereka ingat kapan mereka bersyukur dan menunjukkan apresiasi. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mengambil tubuhnya. Dan waktu itu adalah waktu yang sangat singkat, tapi sangat penting. Bahkan dalam kehancuran kerajaan Saul, kita bisa melihat kalau perjanjian Allah dan kesetiaan Allah itu masih diingat. Dan orang-orang ini mementingkan bukan hanya untuk keselamatan mereka sendiri, tapi untuk kesetiaan dan martabat. Yang terakhir, mari kita bandingkan dengan kehidupan Daud. Yang berusaha untuk menitik beratkan kemuliaan Allah dan bukan dirinya sendiri. Saya nggak tahu kapan kita akan lanjutkan ke 2 Samuel. Kita mungkin akan beristirahat sebentar dari Samuel setelah ini. Tapi masuk ke dalam 2 Samuel, kita melihat kehidupan Daud yang ditunjukkan dengan cara yang sangat jelas dan kontras dibanding kehidupan Raja Saul. Raja pertama dan raja kedua itu benar-benar berbeda. Bahkan di dalam 1 Samuel, kita melihat bagaimana Daud melakukan kesulitan untuk menjaga dan memuliakan Allah. Ia memiliki dua kesempatan untuk membunuh Saul, tapi ia menolak untuk dia menolaknya dan berkata, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang dirapi Tuhan. Jadi ia menekankan apa yang Allah anggap penting. Dan kita juga lihat dalam krisis di Ziklag, ketika semua hancur dan anak buahnya menyerangnya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ia menekankan pada firman Allah. Dan ini mengizinkan dia untuk menemukan kekuatannya lagi. Apakah Daud sempurna? Tidak, sama sekali. Ia memiliki banyak kekurangan, ia memiliki banyak kesalahan, ia memiliki banyak kegagalan. Tapi perbedaannya adalah ini. Daud berulang kali membuat pilihan untuk meletakkan beban hidupnya pada kehendak Allah, bukan pada kehendaknya sendiri. Mereka yang meletakkan beban pada Allah dan bukan pada diri sendiri, cukup rendah hati untuk berlutut kepada Allah setiap kali untuk berdoa kepada Allah dan memohon, mencari kepadanya. Tapi mereka yang meletakkan beban pada pundaknya sendiri seperti Saul tidak akan berdoa kepada Allah. Mereka berpikir atau berbicara tentang Allah, berbicara tentang kasih karunia, berbicara tentang Alkitab, tapi mereka tidak akan berlutut. Daud mencari lagi dan lagi untuk menekan pada Allah. Jadi sebagai kesimpulan, kita harus bertanya pada diri kita sendiri, di mana beban hidup kita? Apakah kamu tertekan oleh sesuatu sekarang?
pasti ada alasannya kan? Di mana kamu menaruh bebanmu? Di mana kamu menaruh beban hidup kamu? Kalau kamu tidak meletakkannya dengan tujuan yang benar atau Allah dengan benar, maka itu akan kembali pada kamu dengan berat, menekan kamu. Atau seperti Daud, ya, apakah kita mencari setiap saat untuk mencari kemuliaan pada Allah dan firman-Nya dan kehendak-Nya? Apa hal atau orang yang kita tekankan lebih daripada Allah? Di dunia ini, biasanya uang, pekerjaan, dan karir berhubungan dengan uang, keluarga, anak-anak. Banyak orang menaruh perhatian besar pada hal itu, dan mereka diperbudak oleh hal itu. Hidup mereka itu tertarik oleh hal-hal seperti itu, dan pada akhirnya mereka menemukan hidup mereka tidak senang karena hal itu. Mereka melakukan hal untuk mereka saat mereka tidak melakukannya untuk Allah. Pikirkan hal itu. Apakah itu adalah sesuatu yang akan kamu lakukan untuk seseorang atau sesuatu, tapi tidak akan kamu lakukan untuk Allah? Siapa itu? Siapa yang lebih berat atau lebih penting daripada Allah? Saya menunggu jawaban kamu. Saya berikan kamu jawaban. Itulah saya sendiri. Biasanya adalah saya sendiri yang mencuri kemuliaan dan kepentingan dan kemuliaan daripada Allah. Saya akan melakukan segala sesuatu untuk saya sendiri, tapi ada hal yang tidak akan saya lakukan untuk Allah. Saya tidak mencoba mengatakan kalau kita tidak harus mengasihi mereka atau mengasihi diri kita sendiri. Saya nggak bilang kalau kita nggak bertanggung jawab untuk keluarga kita dan kita tidak bertanggung jawab untuk pekerjaan kita. Tapi kita kita berbicara tentang mana yang lebih penting di sini terhadap Allah dibanding Allah. Apa yang menghalangi kita untuk datang kepada firman dan menghormati Allah? Apa alasan yang selalu saya buat ketika saya harus melewatkan gereja, ketika saya harus jauh daripada Allah? Apa alasan saya? Apakah itu anak saya? Apakah itu pekerjaan saya? Apakah itu apapun itu? Kita mengasihi itu lebih daripada Allah. Jadi apa alasan kamu tidak datang kepada Allah, datang ke gereja untuk memuliakan Dia? Apakah kamu membenci seseorang, kamu tidak ingin bertemu dengan mereka? Kamu merasa membuat itu orang yang kamu benci lebih penting daripada Allah, dan itu menjadi berhala kamu. Jadi tolong percaya, lebih penting bagi Allah untuk berpikir tentang anak kamu 1 kali daripada kamu yang memikirkan anak kamu 1000 kali untuk 100 tahun. Amin. Mari kita percaya, pada saat Allah memberkati kamu 1 kali, itu adalah berkat yang lebih besar yang bisa kita dapatkan dibanding hidup kita, sepanjang hidup kita. Saya tidak berkata jangan menjadi tanggung jawab, saya nggak bilang seperti itu, tapi mari kita pikirkan dan bertanya pada diri kita, apakah saya seperti Saul atau saya seperti Daud, atau saya di antara mereka? Kebanyakan kita mungkin di antara mereka kan. Apakah ada hal yang saya pentingkan lebih berat di dalam hidup saya daripada Allah? Bobot yang palsu akhirnya akan jatuh dalam tekanannya sendiri. Pada saat kita menaruh pusat dalam kemuliaan Allah dan kafot atau beban Allah, maka kita bisa berdiri sampai akhirnya. Kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 1-2. Ibrani pasal 12 ayat 1-2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, malah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Amin. Meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Kalau kita memiliki beban yang berat pada diri kita, maka kita tidak akan bisa menyelesaikan perlombaan ini. Jadi mari kita tinggalkan beban itu. Mari saya akan selesai dengan cepat dan praise akan datang dan kita akan menyanyi pujian dan kita memiliki waktu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Beban apapun yang kamu miliki pada hidup kamu, Allah tolong bantu kami untuk lepas dari masalah ini. Apakah itu stres, penyakit, datang dari pekerjaan atau dari rumah. Dan mari kita benar-benar mencari hati kita. Bapa, kenapa saya berpegang pada beban ini? Dan mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya melakukan ini untuk atas diri saya sendiri? Apakah saya menaruh kepentingan mencoba memuliakan diri saya sendiri, menganggap saya lebih penting daripada Allah? Yesus berkata, kesampingkan kemuliaan kesampingkan bebanmu, saya akan mengambil beban kamu. Ia adalah kemuliaan surgawi. Menanggung kelemahan kita, menanggung beban salib, beban dosa kita di kayu salib. Dan berkata, datang pada saya, kalian yang lelah, saya akan berikan kamu istirahat. Amin. Jadi tidak peduli beban seperti apa yang kamu miliki dan berapa banyak kamu tertekan sekarang. Mari kita baca Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mari kita baca bersama-sama dengan lantang. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Mulai. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Jadi mari kita sadari, hal terberat dalam hidup kita adalah, beban terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri. Mari kita memandang kepadanya dan mengalihkan beban hidup kita dari diri kita kepadanya, dan ia akan berkata, saya akan ambil itu daripada kamu. Dan mari kita bersyukur. Dan sekarang mari kita seperti Daud, hidup untuk menaruh kemuliaan Allah dan kehormatan Allah, dan bukannya beban yang palsu pada diri kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kita untuk kembali kepadamu, untuk menanggalkan beban kami. Bapa, itu adalah pekerjaan kami. Saya menaruh beban itu pada diri saya, dan saya menderita, dan saya menangis dan komplain atas beban ini. Tapi Bapa, tolong maafkan kami untuk kelemahan kami, untuk kebodohan kami, untuk kemarukan kami. Dan Bapa, tolong selamatkan kami. Bantu kami untuk menanggalkan beban ini, dan bantu kami untuk berjalan dan melompat dengan penuh sukacita tanpa beban ini lagi. Tolong bantu kami untuk bisa hidup untuk-Mu dengan bebas dan tidak ditekan oleh beban hidup kami dan stres kami. Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau akan menolong kami, percaya Engkau akan memaafkan kami, percaya Engkau akan melepaskan semua beban itu daripada kami. Bantu kami untuk bisa melanjutkan hidup kami seperti Daud, setiap saat memikirkan bagaimana menaruh kemuliaan dan kehormatan kepadamu. Dan Bapa, semoga berkat-Mu bisa datang kepada umat-Mu dan anak-anak-Nya. Dan Yesus kami berdoa dengan penuh rasa syukur. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.